بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz. Hari ini di pelajaran Al-Quran Hadis ya. Gimana adik-adik semua kabarnya? Sehat? Harap adik semua sehat selalu ya di rumah. Insya Allah selalu jaga kesehatannya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik, mari kita masuki pelajaran kita hari ini, yaitu di pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu masih melanjutkan di pelajaran kita minggu lalu, yaitu surah At-Tariq. Di minggu lalu kita telah membaca atau belajar dan menjelaskan di surah At-Tariq dari ayat 1 sampai ayat 8. Dan untuk hari ini kita akan lanjutkan lagi dari ayat 9 sampai ayat 17. Silakan adik-adik diambil bukunya juga sambil disimak, sambil dibuka bukunya. Bisa silakan diambil. Mari kita masuki pelajaran kita hari ini. Lanjut. Nah, mari kita memasuki pelajaran kita di surah At-Tariq dari ayat 9 sampai ayat 17 ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membaca dari ayat 9 sampai ayat terakhir terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Silakan adik-adik di rumah dilihat bukunya dan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'a. Wal-ardi dzatis sad'a. Innahu laqaulu fasl. Nah, untuk adik kita cukupkan dulu sampai ayat 13 ya. Nanti yang selanjutnya kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Dari ayat 9 ini, yauma tubalas sarair, yang artinya pada hari dinampakkan segala rahasia. Di sini dijelaskan pada hari dinampakkan segala rahasia. Hari apa ini? Jelas ini adalah hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu di mana hari segalanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang kita ketahui, dari kita yang sembunyikan sampai yang kita tahu dari orang lain. Jadi semuanya akan nampak, semuanya akan dilihatkan. Rahasia-rahasia kita juga akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di yaumul hisab, yaitu hari pembalasan, hari akhirat, dan disebut juga dengan hari akhir. Pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak, akhir kelak, semua rahasia akan terbuka dan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hendaknya kita juga memperhatikan masalah yang ada di dalam hati kita. Mungkin segalanya yang ada di dalam hati kita, orang tidak akan mengetahuinya di dunia ini. Akan tetapi, di akhirat kelak, yaumul hisab kelak, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat apabila kita beribadah, kita melakukan ibadah sesuatu dengan ikhlas atau tidak, kita bersedekah ikhlas atau tidak,
kita menolong orang lain dengan rasa ikhlas atau tidak, semuanya akan nampak, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Jadi, selain kita memperbaiki amalan-amalan kita yang dilihat oleh orang lain, yang bisa dilihat oleh orang lain, kita juga memperbaiki amalan kita yang ada di dalam hati kita, seperti niat kita. Karena sesuatu amalan tergantung pada niatnya. Apabila kita niat kita baik, apabila kita niatnya dengan ikhlas, insya Allah amalan ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kebaikan di hari akhir kita. Dan sebaliknya, apabila kita mengerjakan suatu ibadah dengan tidak ikhlas, maka amalan tersebut tertolak. Kita lanjutkan ke ayat 10. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan apapun dan tidak pula seseorang penolong. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di hari akhirat tidak ada sesuatu apapun yang dapat menolong kita. Jadi, apabila sebelumnya di dunia kita memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak, kita lihat harta yang kita miliki sekarang tidak akan berguna di akhir kelak. Di yaumul hisab tidak akan bisa menolong kita. Dan kita tidak memiliki kekuatan, kita akan menjadi manusia atau makhluk yang lemah. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa, untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di yaumul hisab kelak. Jadi, perbanyaklah doa untuk meminta kepada Allah, yaitu meminta pertolongan. Kita lanjutkan ke ayat 11 yang berbunyi was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan was-sama'i dzatir raja'. Allah bersumpah kepada langit yang mengandung hujan. Nah, di sini kita lihat hujan yang Allah ciptakan sangat bermanfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Air adalah inti sumber dari segala yang ada di bumi. Jika tidak ada air di bumi, tidak ada hujan yang turun, maka segalanya akan mati, tandus. Kita lihat di saat musim kemarau, sungai-sungai kering, tidak ada air. Bagaimana susahnya orang-orang mencari air. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada langit yang mengandung hujan. Jadi, apabila Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan, sungguhnya hujan itu memiliki keistimewaan. Dan kita ketahui bahwasanya hujan adalah sumber kehidupan atau air adalah sumber kehidupan. Kita lanjutkan ke ayat 12. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Allah juga bersumpah demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Di sini Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya bumi menumbuhkan tumbuhan. Maksud dari ayat ini adalah langit menurunkan hujan sehingga tercurahnya kepada tanah yang mati dan tandus, lalu tanah tersebut hidup kembali dengan keluarnya tumbuhan-tumbuhan dan pada tanah-tanah tersebut. Maka demikianlah pula hari kebangkitan. Mudah bagi Allah membangkitkan kembali jasad-jasad yang telah mati, sebagaimana mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali tanah yang telah tandus. Di sini, di ayat 11 dan 12 ini, Allah mencontohkan di ayat 9 dan 10. Bagaimana mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Jadi, kita manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Dan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala dengan mudah.
mengerjakannya dengan mudah. Allah mampu mengerjakan sesuatu apapun dengan mudah. Lanjutkan di ayat 13. Innahu laqaulu fasal. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. Sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran kepada makhluknya, kepada manusia, untuk mampu memisahkan atau mampu memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang amalan yang harus kita kerjakan, mana amalan yang harus kita tinggalkan. Sesuatu yang hak, yang batil, semuanya telah diterangkan, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Mari kita baca dulu ya ayatnya dari ayat 14 sampai ayat 17. Wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Di ayat 14, wa ma huwa bil hazal, yang artinya, dan sekali-sekali bukanlah dia senda gurau. Dia ini kembali ke Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran bukanlah hal yang diperbolehkan untuk bercanda. Al-Quran adalah pemutus dan pembeda antara hak dan yang batil. Apabila sudah datang ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Apabila sudah ada ayat dan hadis, maka seluruh perkataan manusia harus kita buang dan menerima perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran. Jadi kita tidak boleh mempermainkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebuah lelucon. Apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita harus mentaatinya, kita harus menjalankannya dengan ikhlas. Kita lanjutkan ke ayat 15. Innahum yakiduna kaida, yang artinya sungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dan dengan sebenar-benarnya. Di sini Allah telah menjelaskan bahwasanya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat. Jadi sungguh orang-orang kafir itu telah berencana untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk menipu orang-orang yang Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam. Bagaimana cara mereka untuk mengkafirkan orang Islam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa akidu kaida, artinya dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Nah, di ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang kafir membuat tipu daya kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat rencana kepada mereka. Patut diketahui bahwa saya tidak boleh mengatakan Allah Maha Pembuat tipu daya, karena tidak boleh kita menisbatkan sifat tipu daya yang permanen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan atau membuat orang-orang kafir itu akan menyesal di hari akhirat nanti. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat dengan tipu daya mereka di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat rencana kepada mereka juga.
dan untuk membalas mereka di hari akhir. Kita lanjutkan di ayat terakhir, di ayat 17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yang artinya, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Tunjukkan di sini. Saya ulangi lagi. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir berbuat kerusakan di dunia ini, membuat kerusakan di alam semesta, di dunia, sehingga akan datang azab kepada mereka di hari akhir. Jadi setiap yang apa mereka perbuat, orang-orang kafir perbuat terhadap dunia, membuat kerusakan dalam dunia, Allah akan membalasnya dengan azab di hari akhir. Jadi untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga akhlak kita. Kita harus mengimani segala yang ada Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh merusak dunia, menyebarkan keburukan. Apabila ada seseorang yang menyebarkan keburukan seperti orang-orang kafir lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di hari akhir. Jadi untuk kita di dunia ini silakan mengerjakan hal-hal yang baik saja, tinggalkan hal-hal yang buruk, agar ketika kita mengerjakan hal-hal yang baik, Allah akan membalasnya dengan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada kita di hari akhir. Dan agar Allah Subhanahu wa taala juga menolong kita di hari Yaumul Hisab, di mana hari semua yang kita rahasiakan, semua aib yang kita miliki akan dilihat oleh orang lain. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga aib kita, untuk menjadikan kita selalu melakukan hal-hal yang baik agar kita dapat atau kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Hisab. Alhamdulillah, untuk hari ini pelajaran kita telah selesai. Masya Allah. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi manfaat atau menjadi bermanfaat di kemudian hari, bermanfaat di kehidupan kita. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan memberikan sedikit tugas ya. Tugas hari ini yaitu memurojaah surah At-Tariq dari ayat 1 sampai ayat 17 dan menyetorkan melalui VN dan dikirimkan ke Telegram. Silakan adik-adik setelah menyimak video yang saya berikan, silakan memurojaah surah At-Tariqnya dan direkam dengan VN, dikirimkan ke Telegram. Nah, ditutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.